Iki bos, kotak fiction mana bekas mutilasi pipa ini. Nah ini buat potong, cuma ini barusan sudah saya roll, jadi dia agak ngebuka sedikit. Untuk maksudnya itu sama bos, tapi caranya kita yang berbeda. Oke, nih kelihatan kalau ini pipa oli bekas dipotong. Welcome to my channel Edi Sekok, Malang, Jawa Timur. Agar perbaikan monoshock belakang atau shock double belakang supaya pipa nggak dipotong, ini caranya bos. Jadi kita harus buka kelingan itu dengan betel. Yang pasti ujungnya sudah saya tipiskan dulu buat ngebuka kelingannya. Dan caranya ini bos, saya kasih tutorialnya buat mas bosku semuanya. Semoga saja bos tutorial ini bisa bermanfaat dan tanpa ada lagi yang namanya perbaikan shock belakang pipa oli dipotong. Oke bos, ini ringnya juga sudah keluar. Kita tinggal tarik as shock breakernya seperti biasa. Itu alat saya di bawah. Dan pasti mas bos yang sudah ngikutin atau selalu mendukung channel saya ini, atau yang baru menemukan channel saya ini alat saya itu sederhana bos. Nah hanya itu saja. Tapi dia manfaatnya banyak. Jadi semoga bisa bermanfaat bos ya. Untuk info mas bos, tempat bengkel saya atau usaha bengkel saya itu di Desa Sidorejo, RT 20 RW 08, atas nama Edi Sekok, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Dan untuk info WA atau ada yang ingin ditanyakan itu di nomor 0821 3173 5257. Atau mas bos bisa lihat di Google Map juga, itu klik saja Edi Sekok, pasti ntar di situ ada semuanya, alamat saya ada di situ. Oke, setelah oli sudah saya buang, ini saya cek pipa bagian dalam bos, takutnya dia pecah seperti video-video yang pernah saya unggah. Nah, dan ini ternyata pipa bagian dalam pipa oli itu masih aman. Dan sekarang ini kita lepas kelep shocknya ini. Nah ini. Untuk kelepnya bos, kelepnya ini itu setelah itu kelep, terus yang sebelah kanan tangan saya itu ada ring besar tebel, terus pir, terus ring besar. Sudah itu aja, nah itu hanya ring besar itu aja. Terus untuk ini yang lah bagian bawah lah, itu yang saya kasih tunjuk itu di situ mungkin itu kurang lebih ada 4 ring atau 3 ring itu. Nah ini bantalan shock juga oblak, ini kita harus ganti. Kalau nggak diganti itu nggak bakalan awet bos, karena as shock nggak bisa stabil dan dia akan goyang. Jadi bantalan shock itu perlu diganti. Oke, ini lanjut setelah semua sudah saya bersihkan. Untuk seal shock masih tetap sama, yaitu 1237. Cara pemasangannya hati-hati bos.
pantalan shocknya tadi kan oblak itu bos. Sudah saya kasih tahu mas bos. Nah ini yang bekasnya ini saya coba. Oh bukan, ini yang sudah saya ganti bos. Nah itu dia seret bos, atau sangat presisi sekali, tapi posisinya ke as dia nggak ngerusak karena dia sudah pas. Nah itu dia pun nggak jatuh. Nah itu bos, jadi hasilnya akan semakin awet ke shock breaker atau monoshock fiction ini. Jadi semoga ini bisa bermanfaat dan semoga shock breakernya ini bisa awet. Oke, kita lanjut ke videonya bos. Pasangan murnya ini bos, ini harus benar-benar keras bos untuk kelepnya, supaya kelep shock ini nggak oblak, karena kalau oblak ke shock juga nggak bakalan stabil dan pasti akan bunyi jedak karena dia ada renggangan loh. Jadi harus benar-benar keras dan klep shock nggak boleh oblak. Proses pengisian oli yang benar dan pas bos. Ini mas bos simak, ini poin yang mungkin ini jarang ini yang diketahui ini bos. Ini poin, dan ini saya selalu pakai SAE 40. Ini saya isi oli bos. Ini kebanyakan tutorial itu memberikan tutorialnya itu seperti ini. Nah ini bos, oli seperti ini. Ini bos ya, lihat itu gak pas bos. Pasnya ketika asap itu sudah masuk ke dalam. Jadi lah itu, ini bos saya kasih tahu. Nah kebanyakan seperti ini. Nah ini sudah dibilang ini pas, ini belum bos. Ini kebanyakan seperti ini. Ini kebanyakan karena untuk pasnya oli itu ketika as ini masuk ke dalam dan dia dan asnya ini kita tekan ke dalam. Nah itu kan barusan seperti itu. Kebanyakan tutorial seperti itu bos. Jadi ini kita apa ya, kita kasih tutorialnya. Nah tadi kan oli sudah pas seperti itu, sekarang kita masukin ke dalam. Ini pasti oli kebanyakan bos. Nih dah tuh, ini as belum masuk ke dalam semua itu. Jadi oli dia sudah naik ke atas, hampir meluber malahan ini. Nah cara yang pas itu as masuk ke dalam, oli nggak seperti ini bos. Nih ikutin aja video saya bos. Ini bos, ini terlalu banyak. Nah ini saya kasih contoh oli yang pas buat isi monoshock. Karena ini terlalu banyak, kita harus buang olinya. Makanya kalau kita isi oli di bagian pipa, as nggak dimasukin, itu press atau lurus pipa bagian dalam itu terlalu banyak bos. Yang pas itu oli dimasukin, as juga dimasukin. As ditekan masuk ke dalam. Ketika oli sudah nggak naik atau nggak ada di bantalan shock, itu baru pas. Itu poinnya bos, dan semoga bisa bermanfaat, terutama untuk monoshock fiction maupun Jupiter MX ataupun FU. Caranya seperti saya ini bos. Tadi kan terlalu banyak. Nah ini sudah saya buang, dan ini kita tinggal masukin bantalan shocknya, dan mas bos ntar bisa lihat sendiri. Ini as saya tekan ke bawah bos ya.
Dan bantalan shock ini saya pastikan ini sudah ada pada posisinya atau sudah pada tempatnya. Jadi posisi oli pas itu ketika asok masuk ke dalam seperti ini, dan di situ bentar bos, nah itu di atas bantalan shock itu nggak ada oli. Nah, jadi intinya ketika kita isi oli monoshock itu harus barengan. Untuk supaya olinya pas harus barengan sama asok breakernya dimasukin ke dalam dan bantalan shock masuk ke dalam. Itu ketika asok masuk ke dalam, nah di situ oli nggak ada yang keluar atau yang nggak ada di atas bantalan shock, itu yang namanya baru dibilang isi oli pas bos. Nih oke bos, semoga penjelasan saya itu bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh mas bos semua, karena supaya kita itu bisa saling memahami dan mempelajari bagaimana cara memperbaiki shock breaker. Untuk beratnya itu sangat pas sekali ini bos, dan ini mantap. Sekarang kita tinggal ngerol dan mengembalikan kelingannya tadi. Oke bos, ini sudah selesai dan hasilnya ini bos, bisa dilihat sendiri oleh bos. Jadi silakan komen bos di kolom komen apabila ada yang ingin ditanyakan, atau tadi sudah saya kasih nomor pribadi saya di depan tadi, ya silakan WA atau chat langsung pribadi saya. Nah, ini kita tinggal pemasangan per shocknya ini. Lho saiki gak apa-apa, Sin. Wah, ya mangan mana ta? Ya ndang gede. Oke bos, sudah selesai. Begitulah caranya bos, bagaimana cara memperbaiki monoshock Vixen itu tanpa harus potong pipa. Dan semoga bisa bermanfaat videonya. Salam dari saya, Edi Sekok, Malang, Jawa Timur. Mantap. Silahkan dukung terus channel saya bos ya.